Silakan diatur Pak. Kalau pakai cuman ya kelihatan. Suaranya suara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang kami hormati, kami muliakan guru kita Buya Dr. Hasyim Asyad, dan yang kami hormati kedua kita Bapak Lukman. Dan inilah waktu yang kita tunggu-tunggu. Kita ingin menggali dari beliau tentang Islam Nusantara dan terutama juga sanad keilmuan Nusantara, sanad keilmuan ulama Nusantara. Sebelum itu kami perkenalkan bahwa guru kita Buya Dr. Ar-Razi Hasyim lahir di Kota Tengah, Payakumbuh, Sumatera Barat. Dan beliau ini masih muda, kayaknya bisa masih nambah. Lahirnya 21 April 1986. Luar biasa. Ulama menjadi harapan kita semua yang sudah mau menjelang usia 50 ini. Beliau keilmuannya sangat kuat. S1, S2, S3-nya di UIN, Syarif Hidayatullah. Jadi beliau kalau dibilang sangat keilmuan nyambung terus. Ngaji Mas Hasan itu aja. Nyambung terus beliau. S1-nya di UIN Syarif Hidayatullah, Aqidatul Safar. Demikian juga S2 dan S3-nya pasca sarjana di Syarif Hidayatullah. Dan di tahun 2016-2017 beliau juga pernah berdakwah di Prancis, di KBRI Paris ya, KBRI Prancis dan KJRI di Marseille. Jadi bukan hanya beliau berdakwah di sana, beliau sudah keliling kemana-mana. Termasuk itu nonton bola juga. Lagi banyak bom jadi nggak berani. Oh iya. Beliau dosen juga pasca sarjana di Institut Ilmu Quran dan masih juga menjadi dosen di UIN ya. Udah mengundurkan diri. Oh, memang beliau luar biasa. Kalau sudah sibuk di umat itu memang akhirnya pekerjaan itu harus ketinggalan. Sisa iki ya. Masih di IKI, Institut Ilmu Quran dan beliau pendiri juga turunnya yang akhir-akhir ini viral. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Tuan Guru Buya Dr. Ar-Razi Hasyim untuk menyampaikan paparan. Kita mulai dulu. Tapi betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nafakha ruhu Ahmad wa abrazahu bi nuri sayyidina Muhammad wa ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, para masyayikh, terutama sahabat saya Ketua MUI dan moderator kita, untuk kita. Nama saya boleh dibaca Hasyim Ar-Razi, boleh Ar-Razi Hasyim, bebas. Karena secara bahasa Arab yang benar Hasyim Ar-Razi, tapi secara Indonesia beda lagi. Nyampe di Padang jadi Aran. Oh gitu. Bisa ya. Nyampe di Jawa Timur jadi Aro. Nyampe di Betawi jadi Oji. Bang Oji gitu. Baik. Ini kita sampai jam berapa nih Pak Ketua? Pokoknya sampai sholat balik lagi juga. Harus disepakati aja dulu takhir sholat atau tidak. Takhir tapi jamaah. Kalau kami sih sudah jamaah. Ya, pakai mazhab yang sudah
muktabar ya. Boleh takhir tapi jamaah. Baik. Karena saya nggak mau juga nanti pas azan pada kabur. Kita sepakati dulu ya. Ada dua bahan kita pada siang ini yang sebenarnya ini 24 SKS. Wasatiyahnya 12, sanatnya 12. Tapi sepertinya MUI lagi ngebet, ingin bersih-bersih ya. Wajar ini teguran dari Allah karena MUI ini terlalu inklusif, terbuka. Filternya sepertinya harus diganti seperti filter AC mobil, sekali setahun harus ada perbaikan. Kenapa? Karena MUI itu terbuka, siapa aja bisa masuk. Hatta orang-orang yang beretikat tidak baik pun masuk. Hatta orang-orang yang di luar manhaj MUI pun masuk. Masa LDIP dia masuk MUI kan lucu. Mohon maaf, LDIP kan tidak menganggap syahadat kita benar, tapi bisa masuk. Masa ada kelompok yang mengatakan negara kita ini tauhid, Pancasila tauhid, Undang-Undang Dasar 45 tauhid, dan tidak hormat ke bendera, mengatakan lagu Indonesia Raya adalah lagu tauhid, itu masuk di MUI. Makanya teguran buat kita, walaupun nggak banyak, cuma ini mencemarkan. Dan selamat atas teguran Allah. Ciri sederhana Islam Wasatiyah untuk Syafi'iyah Indonesia, untuk bangsa Indonesia sederhana. Dalilnya surat Al-Mumtahanah ayat 8. Ya. La yanhaakum, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang tidak mengusir kamu, tidak menyerang kamu fitnah dalam urusan agama. Satu. Dan yang kedua, tidak mengusir kamu yukhrijukum min diyarikum, mengusir kamu dari negaramu, dari negerimu. Dua. Ini dalil boleh kita berinteraksi kepada siapa saja di negara ini selama mereka tidak melakukan memerangi agama kita. Yang kedua, bukan memerangi pemahaman kita, beda. Kalau memerangi pemahaman itu istilahnya itu boleh. Tapi kalau memerangi agama dari Allah, kalau pemahaman dari makhluk. Inna dina indallahi Islam, agama milik Allah. Tapi pemahaman terhadap agama bukan milik Allah. Ini dua hal yang berbeda. Pak Kiai di samping saya ini punya pemahaman terhadap agama. Kiai di ujung sana boleh beda. Apakah itu beda agama atau beda paham terhadap agama? Cuma beda paham. Nah, pemberitaan sekarang kan kayak orang yang menyokong pergerakan teroris disebut ulama. Bapak Ibu ini kan tawasul nih sebagian besar. Dia mengharapkan tawasul, mengatakan tawasul syirik. Terus mau dibela. 2016 saya udah gregetan ngeliat orang ini. Tapi saya coba berdoa, ya Allah selamatkan MUI dari orang-orang ini. Tapi pemberitaan antara TV A dan TV B ini kan dia lagi cari masalah. Saya terlepas karena saya nggak nonton. Saya cuma dikabarkan kawan di TV A begini, di TV B begini. Terlepas dari semua itu, 2016 saya sudah ketemu dengan orang itu. Dan dia membuat propaganda seperti propaganda di Suriah. Apa propaganda di Suriah? Benturkan Sunni dengan Syiah. Kita cari-cari siapa Syiah yang dimaksud. Bukanlah Bashar Assad, tapi Syiah yang dimaksud pelaku maulid, pelaku tarekat sufi. Ini yang dia sebut Syiah. Saya yakin di samping saya ini bertorikot, suka maulid. Dan depan saya juga suka maulid, bertorikot. Dulu salah satu lembaga keislaman
Islam di Indonesia, di Jakarta, bagi-bagi selebaran judulnya agama Syiah. Di dalamnya dia menyebutkan tarekat Sufi, Ahlus Sunnah. Jadi propagandanya ini sudah lama. Saya dapat kertas itu 2005, 2006, 2007 disebar gratis. Siapa yang nyebarin? Disebar lewat mahasiswa UIN, YIN, SAIN yang pergi baksos. Waktu itu saya masih sering bolak-balik ke Sumatera Barat. Ada mahasiswa baru nyampe hari ini, besok diusir. Karena dia bilang Syiah, padahal orang di situ bertarekat. Maka dia buat, belakangan orang yang ditangkap ini kan buat satu pergerakan namanya An-Nas. Saya mohon maaf, saya gak ikut NU Muhammadiyah, saya gak ikut Tarbiyah, gak ikut. Cuma saya ditarik-tarik aja kemana-mana. Saya cuma murid Kiai Mustafa Yaqub yang di NU dituduh Wahabi, di Wahabi dituduh NU. Saya berguru kitab hikam kepada Abu Nu'man Bashir. Beliau seorang ulama tapi aktivis partai. Cuma di partai itu dianggap sufi, dianggap syiah dikit. Oleh nggak ngerti, dianggap khurafat. Cuma kalau ada yang kesurupan, beliau lagi nyelesain. Semua ilmu ruqyah nggak ada yang sanggup. Datang sama beliau keploknya itu eres. Guru hikam saya yang dianggap syirik oleh kawan. Maka saya nggak ada urusan, saya cuma ingin mengatakan inna din indallahi Islam. Bahwa Islam yang dari Allah satu, tapi pemahaman kita belum tentu benar-benar Islam. Ayat tadi sudah dibacakan oleh Pak Kiai. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah Allah menjadikan kamu umat yang wasat. Wasat itu pertengahan, moderat. Tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut. Karena dalam hadis Bukhari, mungkin para kiai sudah hafal hadisnya, halakal mutanatti'un. Hadis Bukhari, halakal mutanatti'un. Celakalah orang-orang yang berlebihan. Kalau terjemahan tadi ekstrim. Bagi kita ekstrim itu terbagi dua, ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan. Kiri liberal, kanan kelompok kerasnya, suku pendek. Dia tidak bisa membedakan pemahaman Islam terhadap Islam itu sendiri. Bagi dia kalau nangkep ulama tuh nangkep Islam, nggak nyambung. Bagi dia kalau beda dengan kiai itu beda dengan Islam. Akhirnya Islam itu dijajah oleh salah satu pemahaman kelompok. Ini tidak boleh terjadi. Pada masa baginda Rasulullah SAW, Rasulullah membuka ketika sahabat sholat. Ada yang di tengah jalan, ada yang di Bani Quraidah. Nabi mengatakan, la yusalliyanna ahadukum al-'asra illa fi Bani Quraidah. Sahih Bukhari dan Muslim. Jangan kamu sholat kecuali di Bani Quraidah, sholat asar. Udah mendekat terbenam matahari. Separuh sahabat kemudian sholat tengah jalan, lalu diejek oleh sahabat yang kedua. Kata mereka apa? Nabi mengatakan sholat asar di Bani Quraidah. Kalian bid'ah, kira-kira bid'ah. Jadi sudah ada gaya-gaya begitu di zaman sahabat. Sampailah kemudian orang yang kelompok kedua ini, sahabat-sahabat ini, sholat asarnya ketika maghrib sudah larut. Kata kelompok pertama, maksud Nabi buru-buru supaya kamu sampai sholat asarnya di Bani Quraidah. Kalau kelompok kedua, harfiahnya nggak begitu. Besok pagi selesai mereka buat MOU, mereka balik kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah mengatakan asabta sunnah, asabta al-khair atau asabta gitu aja. Kamu benar, kamu benar. Berarti ada dua kebenaran. Tapi kata kuncinya asal, sawab, bukan al-haq. Kalau al-haq milik Allah, al-haq milik Rabbika. Ini kan sekarang muncul kelompok kata Allah, kata Rasul.
Seakan kelompok dia satu-satunya mewakili kata Allah, kata Rasul, maka Allah wa Rasul. Dan ini berbahaya. Kalau kita dilarang mengkultuskan kiai, guru, syekh, mursyid, maka juga dilarang mengkultuskan pendapat. Dan itu lebih bahaya. Mengkultuskan pendapat ada syirik gaya baru. Ya. Syirik gaya baru, dan itu berbahaya. Maka kalau boleh kita sebut beberapa karakter Islam wasatiyah dari awal ayat yang saya bacakan di surat Al-Mumtahanah ayat 8 itu. Pertama, mereka mempunyai jiwa cinta terhadap negeri. Kalau bahasa kita apa? Nasionalis. Di sederhana aja nih Pak Kiai. Sekolah ekstrim, gak ada hormat bendera, dan selesai. Gak boleh nyanyi Indonesia Raya, itu ekstrim, tutup aja langsung, laporin aja langsung. Pasti dia mengajarkan ekstremisme. Itu paling gampang tuh, ya. Kenapa? Mereka mengatakan Pancasila itu sama dengan yukhrijukum min diyarikum, mengeluarkan kamu dari negerimu, menghancurkan negerimu, itu maknanya. Sama itu tafsirnya. Kita boleh sebut itu tafsir sya'riyah, tafsir nasionalis. Moderat ini secara harfiah dari Al-Quran, ya, kemudian kita berikan pemahaman. Dan yang kedua, kelompok wasatiyah itu kelompok yang merasa benar tapi tidak merasa paling benar. Gitu. Karena mereka selesai memahami kebenaran mutlak milik Allah dengan kebenaran makhluk, itu mereka bisa bedain. Oh Ustaz, saya sudah nyebutin dalil. Itu kan dalil. Ente paham gak namanya istidlal? Yang belajar usul fikih, kita kan belajar usul fikih semua nih, ya. Usul fikih pokok dari cara memahami teks, bahwa satu lafaz bisa dipahami dengan lafaz tertulis dengan makna yang terkandung di belakangnya. Mereka enggak, apa yang sudah diartikan itu artinya. Yang dipakai buku terjemahan Kementerian Agama, kena lagi Kementerian Agama. Apa kata kawan dulu? Ya, ada satu kelompok maling, teriak maling. Teroris itu banyak tamatan pesantren mereka. Apa kata kelompok ini? Ini teroris ini menjadi teroris karena habis baca buku terjemahan Kementerian Agama. Padahal kita cek yang ngebom tamatan pesantren dia. Itu maling, teriak maling. Biasa ya, dulu kan belum ada istilah flying victim. Sekarang sudah ketemu pola. Udah berapa tuh? Betul. Karakter wasatiyah baru dua. Cinta tanah air, merasa benar, tidak merasa benar. Iya. Kita boleh merasa benar nggak? Boleh. Kalau nggak merasa benar, ngapain kita jalanin agama ini? Ya, ngapain saya sarungan dulu? Saya kan celanaan. Karena saya yakin ini benar, bahwa Nabi itu pakai sarung gitu. Nabi itu pakai rida. Walaupun kalau jalan tertentu, kondisi tertentu, kita kembali seperti orang biasa lagi. Untuk apa kita menjaga sesuatu kalau kita nggak meyakininya benar? Jadi kita yakini ini benar, tapi bukan mutlak. Artinya suatu saat kalau itu harus diperbaiki. Gitu. Itu yang diyakini oleh ulama salafus saleh. Gak ada salafus saleh itu kalau mereka berbeda lalu mengatakan ente berbeda dengan Allah. Salah satu pengkultusan berbahaya ini pengkultusan pemahaman. Kamu beda dengan aku berarti beda dengan Allah dan Rasul. Kenapa? Aku pakai dalil. Lalu di sana kan juga pakai dalil. Ini contoh kasus. Saya dulu anti maulid pakai. Sekarang kuat. Senang maulid itu, kalau maulid itu kerinduan ke Nabi itu. Dulu anti, serius. Kalau ada orang maulid, hari ini masih maulid. Makanya nggak bisa mendendangkan seindah para munsyid itu, saya nggak bisa. Walaupun suara katanya boleh. Wah, tapi hafalan tak boleh. Keberanian jauh. Pemahaman saya apa? Orang maulid itu menyerupai ya Nasrani. Itu pemahaman saya.
Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu pemahaman saya. Enggak ada urusan dengan Muhammadiyah, enggak ada urusan. Siapa yang menyerupai satu kaum, bagian dari mereka. Dalam pemahaman saya, Maulid itu sama dengan Natal. Pemahaman saya. Saya mau tanya Pak Kiai, ini kan ahli Maulid nih wajahnya. Emang sama Maulid dengan Natal? Beda. Ternyata pelaku Maulid tidak pernah menyamakan aktivitas Maulidnya dengan Natal. Terus kenapa dianggap sama? Ternyata ada keroknya. Kitabnya berbahasa Arab, gak ada barisnya. Diajarkan di pesantren-pesantren Maulid. Diganti akidah yang lama, yang ahli sunnah, menjadi kitab itu. Makanya berkali-kali mohon maaf Pak Kiai kalau utamakan pesantren tersebut. Mungkin di zaman Pak Kiai dulu gak ada kitab itu. Sekarang kitab itu sudah masuk. Kitab Tauhid karya Saleh Fauzan, betul juga dia. Dia sebutlah di kitab Tauhid, bahkan Maulid itu kan gak masuk bab Tauhid. Coba para kiai, ada nggak di antara para kiai masukin Maulid ke bab Tauhid, ada nggak? Itu dokter loh, yang nulis Syekh di Saudi lagi. Cuma karena nulis pakai bahasa Arab horor dikit jadinya. Antum kan nulis pakai bahasa Arab dia pakai yang horor gitu. Ya. Saya yakin antum bisa lah nulis pakai bahasa Arab. Apa kata dia? Ihtifal bi Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam tashabbuh bin Nasara. Itu nasnya. Memperingati Maulid Nabi. Itu sama dengan Natalnya Nasrani. Saya tanya juga sama orang Nasrani, ente ada Mahalukiyah enggak? Gak ada tadi. Oh berarti kalau saya gak suka Maulid, ya udah gak usah hadir Maulid, gak usah katakan sama dengan Natal. Sederhana kok. Sesederhana itu sebenarnya. Di kampung saya kan banyak Muhammadiyah. Itu gak ada Maulid, gak ada 100 hari, tapi ada namanya peringatan 100 berapa tahun Buya Hamka. Sama aja tuh haul. Cuma haul kelompok berkemajuan. Kalau itu apa namanya? Ya, bukan slogan MU apa? Salam Nusantara. Kalau Muhammadiyah berkemajuan, ya sama aja kan, beda-beda istilah aja. Bedanya satu pakai kursi, satu duduk pakai sarung. Haul-haul juga. Cuma beda-beda istilah kan, memperingati. Memperingati sama aja sebenarnya. Dan saya mau tanya kepada para kiai, Maulid itu tradisi atau akidah? Berarti dia masuk kepada hukum Islam, al-urf, masadir al-ahkam syar'iyyah, al-urf. Dan urf itu ada kaidahnya. Ma khalafa al-kitab wa sunnah wal ahkam syar'iyyah fa huwa batil. Yang menyalahi hukum syariat batil. Kalau tidak menyalahi hukum syariat tidak batil. Hatta Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullah alaih wafat 728 itu memberikan perincian jika Maulid isinya mau'izah hasanah, memberi makan untuk fakir miskin seperti dilakukan oleh Sultan Al-Muzaffar dan Salahuddin Al-Ayyubi, maka itu bagus. Itu Ibn Taimiyah lah. Gimana itu? Ya. Ibnu Qayyim itu tidak masalah. Jadi jangan-jangan kita memaksakan definisi kita kepada orang. Waktu saya di Pekanbaru beberapa tahun yang lalu, sebelum rame-rame bab politik, kan kata Nusantara ini menjadi muskilah. Ini saya curiga yang buat tuh orang NU DUI. Iya, bener ya. Maaf ya, buka-buka dong. Tapi sebelum itu, sebelum ada tahun politik, kata Nusantara kan biasa. Tesis saya belum saya terbitkan bagi. Karena apa? Karena ada kata Nusantaranya tahun 2010 saya ada tamat, 2011 baru wisuda. Itu wajib cetak, udah ISBN, tapi saya nggak publish. Ketika saya baru ingat mempublish 2016, 17, 19, ramai kata Nusantara. Akhirnya saya simpen aja tuh. Tesis saya itu judulnya yang S2, Teologi Ulama Sufi
di Nusantara abad 16 sampai 19 atau 20. Kita data kitab-kitab, gak ketemu dari abad 16 yang bisa dicek manuskripnya. Kan gak bisa pakai cetakan di zaman itu. Hamzah Fansuri, jauh sebelumnya, Samsuddin Sumatrani, Nuruddin Al-Aniri. Lalu yang bisa ini Nuruddin Al-Aniri, kemudian Abdurrauf As-Singkili. Nah, dua orang ini kitab-kitabnya itu masih banyak. Samsuddin ada sedikit, Hamzah Fansuri ada lumayan. Dari zaman mereka kita cek sampai awal abad 20, tidak ada jejak-jejak ekstremisme di Indonesia. Syiah aja nggak ada, apalagi Wahabi nggak ada, apalagi ajaran teroris nggak ada. Silakan nanti, insya Allah akhir tahun ini kita edit ulang bukunya, baru saya cetak. Mumpung tahun politik belum ramai, kata Nusantara terame lagi kan. Nah, sanad keilmuan ulama Nusantara kita ini ada mengalami beberapa poros. Jadi generasi abad 4, 15, 16, 17 ini banyak lewat Madinah. Sebagai contoh yang bisa dilacak dengan jelas itu Syekh Abdurrauf As-Singkili yang membawa tarekat Syattariyah, Qadiriyah ke Indonesia. Belum ada Indonesia, ya. Dalam kitabnya banyak sekali kitab tentang akidah dan tauhid. Beliau sebelum masuk ke bab tasawuf selalu memulai awwalu ma yajibu 'alal murid. Yang paling pertama yang diwajibkan bagi murid adalah berakidah yang sahih sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Akidah yang dianut oleh pendiri NU dan Muhammadiyah. Nah, saya nggak tahu apakah sekarang masih begitu atau tidak. Pendiri Muhammadiyah, Syekh Ahmad Dahlan, punya murid Kiai Haji, masih pakai. Cuma sudah direvisi pakai kitab tauhidnya, Risalah Tauhid Syekh Muhammad Abdul, kan beliau masih Asy'ari, sangat-sangat Asy'ari. Ya. Lalu diterjemah ke bahasa Jawa oleh Kiai Haji di Jogja. Nah, setelah itu kita terakhir cuma mendapatkan Buya Hamka dan Muhammad Nasir sebagai seorang pergerakan muda akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah. Itu positif. Silakan dilihat kitab-kitab beliau. Ya. Kalau NU punya pesantren, cukup cek di pesantrennya, selesai. Di pesantren semuanya pakai kitab Aqidatul Awam, Kifayatul Awam, ya, Aqidah Sunusiyah. Semuanya Ahlussunnah, aman. Ummul Barahim, ya, syarah dari Sunusi. Nah, ini poros pertama generasi Syekh Abdurrauf As-Singkili. Ya. Jadi mereka porosnya di Madinah. Syekh Abdurrauf itu 20 tahun sekitar 20 tahun di Madinah. Di Madinah beliau berguru kepada Syekh Al-Muhaddis Al-Kabir Al-Mursyid Al-Syahir Al-Imam Al-Khushashi Al-Madani, namanya Safiyuddin Al-Khushashi. Mursyid 40 thariqah, mempunyai 4 mazhab, jadi punya sanad 4 mazhab. Dan hafiz kutubus sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Abu hafiz. Dulu belum ada NU Muhammadiyah loh Pak ya, MUI aja belum ada. Jadi nggak ada urusan perbedaan NU Muhammadiyah sudah. Ya, belum ada. Ini Imam Al-Khushashi. Makanya dulu orang-orang kita senang ngasih nama anaknya Khushashi. Ya, saya punya guru ada namanya Khushashi. Ganti-ganti nyampe di Sunda diketahui Kosasi. Lumayan. Itu orang Sunda. Kosasi bener kan? Iya, saya punya guru namanya Kosasi. Meninggal beliau, dia punya pewaris namanya Syekh Ibrahim Al-Qurani. Sama, mursyid juga. Ya. Nah, ini sezaman dengan Syekh Abdul Karim Muhammad bin Salman. Bahkan sezaman nanti dengan guru-gurunya Muhammad bin Wahab pendiri Wahabi. Ternyata Muhammad bin Wahab pendiri Wahabi itu
pernah belajar tasawuf kepada Muhammad bin Hayat As-Sindi, seorang ahli hadis mursyid tarekat Naqsyabandiyah di Madinah, asal India. Cuma fikihnya ketat. Ini yang disenangi oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hatta bin Bas mengakui kalau Muhammad bin Wahhab ini berguru kepada tokoh ini, Muhammad Hayat As-Sindi. Ya. Ini poros Madinah. Poros Madinah. Di masa Raja Ali Haji, apa gelar beliau? Ketua. Ada gelar kan yang menulis kita. Ada lakop yang lain. Beliau berguru kepada seorang mursyid dari tanah Simapur, Batu Sangkar, mursyid tarekat Naqsyabandiyah di Mekah, namanya Syekh Ismail Al-Simapur, yang merupakan salah satu khalifah tarekat Naqsyabandiyah dan 5 tarekat lainnya, yang dipimpin oleh Syekh Abdullah Afandi di Mekah, Jabal Abi Qubais. Itu pusat semua tarekat dulu. Hampir semua tarekat ada di situ. Dia menulis kitab, Syekh Ismail As-Simapuri. Saya mau cek akidah dia apa. Kifayatul Ulam. Itu kitab 3 lembar pertama akidah Ahlussunnah, lalu berikutnya fikih. Sifat 20 yang diajarkan. Allah wujud kita, sifat wajib, mustahil, jaiz. Itu yang diajarkan Syekh Ismail. Di mana dia belajar? Di Mekah. Itu sezaman karena dia lahir itu sekitar tahun 1700-an awal. Jadi masih seperempat abad pertama dari abad 18. Di 1700-an. Umurnya panjang, wafat tahun 1840-an. Nah, Raja Ali Haji yang ada dari kepulauan di sini pernah belajar kepada beliau dan dapat ijazah kemursyidhan. Jadi dulu raja-raja itu mursyid. Gak heran ya, itu istana dan jadi tempat tawajuh, majelis zikir, baca Ratibul Haddar, Ratibul Attas, Hizb Bahar, baca itu mereka di istana. Gak tahu kalau di istana sekarang. Nah ini kalau sanad orang sini. Kalau sanad dari daratan, Sumatera sangat jelas. Semuanya poros Mekah. Nah, ada yang paling tua, namanya Syekh Abdurrahman Batu Hampar. Dia pemegang sanad Al-Quran di Sumatera zaman itu. Umurnya 120 tahun. Wafatnya 120 tahun. Beliau buka pesantren dulu namanya Al-Manar di sana, di Payakumbuh. Itu yang ngaji dari Syiah. Maka disebutlah dulu santri itu anak Syiah, bukan anak santri. Santri dari kampung antum, Pak Kiai. Di sana nggak ada istilah santri, baru sekarang ketika orang Padang dijajah sama Jawa. Berubah. Tarbiyat madrasah tradisional, di depannya masih ada pondok pesantren, kan lucu. Madrasah ya madrasah aja, gak usah ditulis lagi pondok. Tapi sudah jadi nomenklatur di Kementerian Agama, ya sudah. Terpaksa mereka berdamai, biar turun dana. Ujung-ujungnya ke sono. Syekh Abdurrahman ini pernah berguru langsung kepada pengarang Aqidatul Awam, Said Ahmad Al-Marzuki, Abu Yusuf Al-Marzuki Al-Makki Al-Maliki, ulama Mekah, tapi asalnya Afrika Utara. Terus murid-muridnya lanjut, Muhammad Arsyad, ya, bukan Al-Banjari, anaknya. Nah, berlanjutlah misalnya kalau dari Riau itu ada Abdul Wahab Rokan yang pindah ke Medan. Berlanjut juga kerajaan di Bengkalis, Syekh siapa? Raja Muhammad Yusuf ya. Itu berguru kepada mursyid yang pernah bersaing majelisnya dengan Syekh Ismail. Oh, jadi mereka para mursyid ini bersaing juga. Para kiai ini pasti bersaing di belakang ya. Bersaing buat maulid sama enggak buat maulid. Yang enggak senang maulid, ya bid'ahin aja lah.
Ini poros, boleh kita sebut poros Makkah, Daur Makki. Sebelumnya Daur Madani. Hampir semua ilmu kita. Jadi di sono bawa kita pada haji, bawa dalail khairat, bawa hizib, bawa mazhab Syafi'i, mazhab semua bawa dari sono. Ketika yang di sana sudah dibawa ke negeri ini, ke Pulau Jawa, ke Banjar, Sulawesi, Lombok, apa yang terjadi? Di tanah Hijaz terjadi perubahan hebat. 1124 Utsmani Ummah pecah, ada dua kerajaan, Kedah Syarif, ya, Husaini, kemudian kerajaan Aulu Suud di Najd. 1933 baru kemudian kerajaan Aulu Suud dipersenjatai oleh Inggris, bisa menguasai kota Mekah dan Madinah. Terusirlah kemudian keluarga Syarif ini ke Yordan, menjadi Raja Yordan. Jadi 1933 resminya Mekah Madinah sudah tidak ada maulid. Jadi maulid ini adalah amalan yang dulu dari Mekah dibawa ke sini. Di sini masih bertahan, di sono sudah nggak ada. Tarekat, dulu orang bersuluk 40 hari itu di Jabal Abi Qubais. 10 hari minimal, 40 hari biasanya. Saya masih punya manuskripnya. Syekh Sulaiman Zuhdi berkirim surat dengan ulama di Sumatera Barat, Minangkabau, berkirim surat. Disebut nama-nama orang-orang yang dulu pernah mendebat beliau di Mekah. Dengan seorang syekh namanya Syekh Muhammad Jamil, menantu dari Syekh Muhammad Tahir, murid dari Syekh Ismail As-Simawuri. Itu orang berdebat. Jadi perdebatannya karena dulu gak ada WA, pakai surat. Pas, jadi bisa kirim sekarang, datangnya tahun besok. Karena kirim sekarang lewat Pak Haji. Pak Haji kan nginep dulu 6 bulan. Jadi di sana dulu, mohon maaf nih Pak Haji, Pak Haji dulu 6 bulan ngaji di sono, suluk di sono. Pulang-pulang jadi mursyid, pulang-pulang jadi kiai. Kalau kata Martin van Burnesen, karena di Jawa, di kampung beliau nih, jangan-jangan kesini karena di sana nggak bisa kali. Karena di sana itu jalur galagis, tuh nggak galagis. Para Gus ini nggak bisa ditembus, mirip-mirip kayak Sayyid. Maka cara paling mudah itu jemput ke mursidan ke Mekah, maka ente bisa buat pesantren sendiri. Begitu dulu. Itu yang ngomong orientalis, antum gak usah percaya. Itu mazhab, namanya mazhab Su'zoniyah. Orientalis kok yang ngomong. Baik. Ini poros Mekah. Sekarang beralih kepada apa yang disebut dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, bahwa nur yang ada di Madinah itu akan keluar. Nanti suatu saat akan kembali. Kapan kembalinya? Kalau mengikuti hadis Abu Daud, Inna Allah yab'ats li hadhihi ummah, ya, fi kulli mi'ati sana man yujaddid laha dinaha. Itu hadis Abu Daud. Allah akan membangkitkan setiap 100 tahun pada umat ini yang akan mentajdid agamanya. Maka kalau hitungan bodoh saya 1933 berarti nanti bukan 1124, itu Turki Utsmani jatuh 2033. Gimana ceritanya nanti walau alam, apakah anak-anaknya Raja Saudi bunuh dulu, kita nggak tahu kan? Ya, kita jangan main spekulasi. Kita tunggu saja. Kita tunggu keajaiban-keajaiban Allah. Saya mau tanya nih kepada dia yang sudah sering keluar negeri atau keluar alam gaib. Sebanyak ini negeri sekarang yang memakmurkan syiar-syiar seperti Maulid Nabi ini terlepas dari NU Muhammadiyah. Nasyid-nasyid Madaih Nabawiyah itu di mana? Karena Maulid ini sudah ada sebelum NU Muhammadiyah, maka saya nggak mau mengidentikan itu dengan perdebatan atribut ini, nggak mau. Ya. Dulu di Mekah, sekarang udah nggak ada. Guru kita semua, saya Adil Al-Nawar, kan guru aku semua. Beliau bercerita, kami kalau mau maulidan ke tengah kebun kurma yang nggak ada orang, nggak ada askar, baca di situ, baca
maulid dan menyedihkan sekali. Itu di Mekah. Kalau nggak di apartemen lantai paling kosong. Itu belum menyedihkan cerita. Kan beliau mulazamahnya kepada Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, Abuya. Abuya itu senang banget dengan suara beliau. Sayyid Abdul Munawar itu kalau sholat tarawih satu malam satu juz, dan itu Fatihah dari Bismillah sampai Waladhdallin satu nafas, tapi bersih, tidak buru-buru, tidak cepat-cepat, juga tidak lambat. Wah, nafas beliau. Maka beliau ini mahbub dan masyayikh. Ya. Sayyid Agil Munawar. Beliau ini cerita. Saya pun tanya kepada guru saya yang lainnya, yang 12 tahun di Mekah, 10 tahun di Mekah, di tahun 70-an, 80-an, masih ada nggak guru? Semuanya jalan Pak. Tapi ke guru yang lebih tua, kita ketemu Syekh Abdul Haq Al-Hamidi, ya, masih keluarganya Mukhtar Al-Tariq yang dalam sanad yang sangat tinggi itu. Beliau cerita umurnya meninggal 120, baru meninggal kemarin. Ya, saya ketemu umur beliau setahun atau 2 tahun sebelum beliau wafat. Kalau 120 berarti lahirnya tahun 1900 atau 1901. Oh, dulu di sana ada maulid, malah beliau dapat di Madinah itu sanad Dalail Khairat. Datang ke Madinah itu anak-anak dari Muhammad Amin Ridwan yang mengijazahkan semua murid 40 tahun, termasuk Dalail Khairat yang dipakai oleh ulama-ulama hafiz Quran di Jawa Tengah. Ya. Beliau dapatnya di Madinah. Beliau bertemu dengan Syekh Muhammad Ali bin Muhammad Amin Ridwan. Itu beliau cerita kepada kami. Poros Mekah ini sekarang sudah mulai berpindah ke negeri kita Nusantara. Maka beruntung pesantren atau pernah ngaji kitab kepada kiai siapapun, khatam kitabnya, berarti antum termasuk ya, khatam baca kitab dari awal sampai akhir. Coba kapan kembalinya? Perkiraan saya 1133. Masih ingat nggak beberapa tahun lalu sebelum COVID ada gerakan jamaah, mereka baca ya Nabi Sallallahu. Benar? Kalau coba baca di rokok di petak emas, bacanya di luar. Ya, sekarang. Ya. Maka sanad ini kenapa? Islam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cuma ngaku, nih dalilnya, berarti kami begini. Kalau klaim dalil, maka semua orang bisa mengatakan dalil kami begini. Itu nggak cukup. Dalil nggak perlu ke sana, tapi istidlal. Kalau ingat-ingat ini kaidah. Ad-dalil mutlaqun. Dalil itu al-istidlal wal istidbat muqayyadan. Istidbat pemahaman menggali suatu dalil, menggali suatu teks, itu tergantung bergurunya ke siapa. Nih coba nih, contoh. Kan sekarang lagi ramai ada viral juga orang ngomong di Quran tidak ada sholat 5 waktu. Ayat yang memang menunjukkan taqdimus sholat al-dulu syamsi, ya kan? Jadi kan sholat zuhur gitu maksudnya, sholat siang ketika dulu itu diluk huruf, terus Quran al-Fajr 3, maka dia ngomong istinbat, udah kalau ini orang kampung saya kan memalukan. Ini dalil bahwa sholat itu cukup 3 waktu.
datang Sayyidina Jibril menjelaskan waktu jadilah 5. Berkatalah Imam Abdurrahman Al-Mahdi, hajatnya pada Quran. Maksudnya apa? Sholat pakai kita perlu curi. Kan di Quran nggak ada cara sholat yang boleh dengan takbir. Jangan dia sholat. Atau sholat dalam hati-hati. Tidak sholat. Jadi mereka ini juga memperkosa teks, memperkosa ayat. Dia ini udah paham lah, ada boleh jalan. Jadi 3 masalah kita. Cuma begini ya, dijadikan untuk membenarkan kemalasannya untuk sholat. Ini bukti kalau orang cuma macam-macam. Waduh. Benar ya? Kalau pakai dalil, tapi kalau pakai istilah enggak begitu. Istilah ada dalilnya. Di masa Rasulullah, menutupi mata kaki berarti orang tajir. Pasti berlaku sombong. Lagi sholat dia ruku, dia lihat sarungnya keren, merasa keren itu disebut khuyala. Beda dengan kilia. Kalau kilia khuyala gitu kan? Lihat filologi ya, dalam bahasa. Karena mengatakan majarra sautuhu khuyala, memanjangkan pakaiannya, sarungnya, izarah atau sautuhu khuyala, karena dia merasa lebih baik. Allah tidak pandang ke sarungnya. Bagaimana Allah? Dia sholat nyembah sarung. Sekarang diganti. Itu sama lagi. Boleh. Bahkan kalau orang pakai sarung, orang pakai celana jingkrak, sarung jingkrak itu nggak ada masalah. Kapan jadi masalah? Kalau yang pakai sarung dianggap tidak sunnah, yang sarung yun beberapa orang ya. Sanad keilmuan Nusantara ini ada Khatib Al-Minangkawi, itu 2 Syekh Mahfud At-Tirmidzi. Ada beberapa yang cuma ini yang paling masyhur. Ini pra Wahabi. Maka coba Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bergurunya siapa? Kedua orang ini. Keraton. Dekat keraton. Orang nggak baca. Di dalam kitab Fathul Bari, dalam kitab Tuhfah Ibnu Hajar nggak mungkin. Maka kata Allah, kata Rasul, beda dalam Hadratus Syekh. Beliau pulang. Kalau ada orang ngomong kata Allah, kata Rasul, tanya sama dia, itu tafsir siapa yang dipakai? Kemana? Maka belum mengembangkan kajian kita. Disitulah perbedaan kota santri dengan keraton. Pergerakan prinsipnya beda dengan sahabat saya. Jangan kadang nggak kondusif dia itu, nggak progresif, nggak maju. Jadi maju bagi dia itu kalau ada bangunan tinggi. Kalau bagi kita maju itu bangunlah badannya. Jadi ketika jiwa
bisa menghargai orang itu jiwa yang tinggi. Kalau jiwa sempit, kerdil, merasa paling baru bangun ya. Menguasai Mekah, Wahabi menguasai Mekah Madinah di bagian akhir yang disampaikan masih bertahan sanad ulama Nusantara ditandai dengan sosok Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Cuma sampai berguru kepada orang India Khaja Muhammad Syarif tahun 2007. Mungkin Pak Kiai lebih antum pertama dengar umur berapa ya Pak? Tahun berapa? Masih di besar. 2000 berapa? Guru kami terakhir kami di besar 2001 lah ya. Saya baru tahu dari orang India, terus dari guru kami Syekh Bani Said Al-Laham, murid Nuruddin Aidir, yang menjelaskan sosok Syekh Yasin waktu kami ijazahan kitab Kutubus Sittah. Ini sanad kami, kata beliau, dari orang kampung kami. Saya ngomong. Ini dengan Syekh Yasin pernah nggak ketemu beliau? Ya, sering mimpi. Mimpi kan pertanda ada gejolak kesadaran. Kita nggak mau ilmu yang halus. Kesadaran masuk ke bawah, terbawa mimpi. Maka mulailah saya mencari memburu sampai sekarang. Apa saja. Syekh Yasin itulah yang lain. Syekh Muhammad Yasin. Beliau pertama kali buat Arab dulu. Putri. Orang Arab tuh nggak kenal sekolah untuk perempuan, nggak ada. Nggak ada sekolah untuk perempuan. Syekh Yasin yang buat. 2002 atau 2004. Sekolah perempuan. Di sana kan wajib pakai cadar harian. Karena sekolah perempuan ini masih bisa dipakai. Kebakaran, lari. Apa kata askar? Kembali, irja'na, ilbasna. Baliklah mereka masuk ke dalam. Ada yang bisa keluar, ada yang luka, ada yang cacat. Sebab darurat. tercadar itu. Dia bagi dia nikop itu darurat. Yang darurat menyelamatkan nyawa. Ini gawat. Kita jangan senang dulu kalau ada polisi syariah, jangan senang dulu. Polisinya harus benar dulu pemahaman syariah. Catat diliput oleh dunia loh saat itu. Jadi kita ini semangat bersyariah itu jangan dengan nafsu. Semangat syariah itu dengan fikih. Menjinakkan keliharan pemahaman seseorang. Yaman. Saya sudah ketemu timur, barat, utara, selatan, hampir semuanya. Ini kebanggaan bagi negeri ini. Para masyarakat. Kita bisa meneruskan estafet. Di kampungnya Pak Kiai ini biasa anak-anak kecil bapak dia. Ya. Di Jawa Tengah, Kudus, itu yang dengan bapak itu 30 jus melon,
oleh Mbah Yai Arwani, diharapkan santrinya ikut musyawarah. Makanya nggak muncul, nggak ada. Yang muncul ya jalur kerapia atau jalur-jalur yang lain yang nggak bersanad. Syekh Munawir dulu punya sanad pun di Mekah, ngambil Qurannya ke Mekah. Semoga ada pertanda baik. Yang dulu ada di Mekah, Madinah, di Haramain, sekarang di negeri kita. Nanti sama-sama kita kembali. Sudah. Dan harus diingat, baik Muhammadiyah maupun NU, makanya harus banyak baca, jangan bilang tarekat kita. Saya lepas sama kawan saya. Baik.
Yang saya tanyakan adalah ada salah seorang guru saya itu muridnya Syekh Yasin, namanya Abu Yasanja di Kadukawang Pandeglang. Bahkan yang menikahkan beliau pun adalah Syekh Yasin Al-Fatani. Cuma beliau pernah menyampaikan kepada saya, dan ini sejalan dengan apa yang dikasihkan Mbah Maimun. Ya mohon maaf ya, artinya Syekh Yasin salah menikah. Salah menikah itu maksudnya begini, dia tidak menikahi wanita dari golongan ulama, keturunan ulama, tapi dari pedagang. Ya, oleh karenanya sampai sekarang pertanyaan saya, adakah putra putri Syekh Yasin atau cucunya yang mengikuti jejak Syekh Yasin ya, kecerdasannya, kealiman dan sebagainya. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kritik ayahanda nanti Pak Ketua yang jawab ya. Islam wasatiyah sebenarnya itu perdebatan yang sudah lama di Mesir, dan di Mesir kata Islam wasatiyah sudah biasa. Mereka pun terjadi dinamika antara umatan wasatan dan Islam wasatiyah. Artikelnya banyak, dulu jadi buku, nanti bisa dikonfirmasi kepada Pak Ketua saya. Pak Ketua ini dapat wangsit dari mana itu ya. Lalu istilah Nusantara sebenarnya tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau Nusantara itu jadi sebuah agama, ya. Dan waktu kata Islam Nusantara itu booming, itu kan dipolitisasi. Kita sama-sama ngerti, ya, sama-sama ngerti. Saya waktu ditanya di salah satu wilayah, Islam Nusantara itu syirik, kufur. Saya kan nggak ngerti istilah itu. Akhirnya audien waktu di masjid ada rame, saya tanya, mohon maaf, jamaah ada yang pengurus NU? Ada. Saya mau tanya, mau tabayun kepada antum, maksud Nusantara apa? Ternyata beda definisi dengan definisi saya. Definisi saya sama dengan ayahanda tadi. Islam kok batas-batas sebagai Nusantara? Kata dia bukan. Islam Nusantara itu yang ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam Risalah Ahlussunnah, berakidah Asy'ariyah, bermazhab yang empat, bertasawuf. Lah kalau itu mah sama dengan berkemajuan, ya beda-beda istilahnya. Tapi itu politisasi. Dan saya heran orang-orang cerdas kayak Pak Kiai semua ini, Pak Ustadz ini kok kemakan hoax yang dibuat politis. Kalau saya langsung di tempat itu kita langsung tabayun kepada pengurus provinsi. Saya masih ingat. Artinya sudahlah itu makanan politisi, kecuali Pak Kiai ini aktivis politik, silakan naik lagi, tanggung jawab. Terus mengenai yang pertanyaan tentang Salahuddin Al-Ayyubi, itu dia punya adiknya dinikahkan dengan Sultan dari Irbil, namanya Sultan Muzaffar Abu Sa'id Al-Kaukabri. Beliau ini sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, murid Syekh Abdul Qadir semua. Jadi maulid ini ada peran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kata salah satu. Merinding saya kalau duduk sama wali-wali. Syekh Abdul Qadir itu disepakati keluarganya hatta indal Wahabiyah Salafiyah. Hatta Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu dalam kitab Majmu' Fatawa 2 jilid, dia mensyarah ajaran Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka thariqahnya Ibnu Taimiyah salah satunya Qadiriyah. Salah satu, tapi jalur Hanabilah. Agak beda dengan manakiban para kiai-kiai ini. Karena ada manakib Syekh Abdul Qadir itu ada tak terima tuh. Ibnu Taimiyah tak terima, bukan itu Qadiriyah versi dia. Nah, dia kitabnya jilid 9 dan 10 di Majmu' Fatawa, itulah ajaran Qadiriyah yang diterapkan oleh Sufi Salafi. Ibnu Taimiyah yang nggak percaya baca yang udah diterjemah, tapi di terjemahannya ada beberapa kosakata diganti, kata tasawuf diganti spiritual. Biasa, malu. Ibnu Qayyim 70% karyanya tasawuf, Sufi Salafi. Ya, hidayah apa? Madarijus Salikin, Iddatus Sabar. Yang paling saya suka itu Al-Wabil Shayyib. Itu buku zikirnya
tarekat Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Imam Salafi. Di masa Sultan Muzaffar, beliau ingin berjihad melawan Prancis, Afranz atau Rum yang menguasai dan menawan mereka ini. Kalau nangkep tentara umat Islam itu ditawan, kalau masuk ke satu negeri ditawan semua dan disiksa, perempuannya diperkosa. Tapi cowok-cowok kiai-kiai gak ada yang mau berjuang, semuanya sibuk zikir, tarekat merem-merem, gak mau diajak jihad. Maka diajaklah mereka mengamalkan salah satu furu' dalam tasawuf, namanya istimah as-sama, mendengarkan madaih, mewajid, anasyid. Maka muncullah kemudian Al-Imam Ibnu Dihyah, Abul Khitab Ibnu Dihyah menuliskan kitab Maulid pertama dalam sejarah Maulid Nabi, yang menulis mazhabnya Maliki Syafi'i. Yang buat Sultan Muzaffar akidahnya Asy'ari, berfatwa dalam dua mazhab Hanafi dan Syafi'i. Dia membangunkan puluhan zawiyah madrasah Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanifiyah, Syafi'iyah. Dan dia setiap kali ada tamu dari luar, dia buatkan hotel-hotel gratis. Setiap musim Maulid dia menghabiskan 300.000 dinar. Hitung aja Pak, oke, 300.000 dinar itu berapa? Lalu donasi setiap bulan itu 100.000 dinar untuk perkembangan Islam. Beliau lah yang pertama buat Maulid dalam sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Percaya sama sejarah Ahlus Sunnah atau sejarah Syiah? Yang menyebutkan sejarah Syiah ini kan Wahabi. Muhammadiyah bukan Wahabi loh Pak ya. Muhammadiyah pendirinya Syekh Ahmad. Cuma nyerempet dikit anggotanya itu urusan mereka. Sama orang NU terjebak batinan kan ada juga. Tiba-tiba jadi uspun, Ustadz plus. Itu bukan NU yang salah, tapi personal dia yang salah. Kesal. Maaf. Sultan Muzaffar Sunni itu sejarah kita. Tapi oleh kelompok Salafi, Wahabi, mereka menggunakan data dari kelompok Syiah. Menurut Salafi, Syiah kafir atau Muslim? Kafir. Kok giliran kafir bawa berita dia percaya, Ahlus Sunnah bawa berita dia nggak percaya? Sejak kapan berita kafir kan itu Fatimiyah itu Syiah bulan yang orang Syiah sekarang mengkafirkan mereka, namanya Syiah Qaramithah. Mereka mengakui keturunan Ismail bin Ja'far Shadiq, tapi pas kita cek enggak. Jadi dia memalsukan, jadi keturunan dia memalsukan nasabnya. Habib palsu lah kira-kira. Ada nggak di sini Habib palsu? Habib PA. Ada nggak? Kalau ada sigap aja langsung nggak boleh, haram hukumnya. Bahkan ngaku Gusnya kalau bukan anak kiai nggak boleh. Nggak boleh, karena Gus itu dulu ada darah Azmat Khan dalam tubuhnya. Azmat Khan zuriat Andi kalau di Makassar, Bugis. Itu nggak boleh sembarangan orang pakai Andi, karena Andi itu cuma zuriat. Biasanya zuriatnya masih nyambung dengan silsilah para Hawa. Cuma nyambungnya mungkin ke Azmat Khan juga. Kira-kira begitu. Jadi tinggal pilih, ikut data Ahlus Sunnah atau data kelompok yang ente kafirkan. Itu aja mau. Ya. Enggak. Bolak-balik aja. Udah. Apa? Keturunan saya Yasin. Oh, mohon maaf, Ustaz Abdul Aziz ya? Khalid. Ini saya bawa suku saya orang Padang, orang Minang. Di Minang itu siapa jadi siapa, apa jadi apa. Siapapun anda bisa jadi siapa saja. Anak kiai bisa jadi anak setan, anak setan bisa jadi anak kiai.
Maksudnya apa? Di sana itu egaliter, kesetaraan itu dijaga. Maka kalau anak kiainya nggak ngikutin galuh ayahnya, itu disebut anak setan gitu. Gak ada hormati juga. Jadi kalau anaknya bukan ulama, gak ada hormati. Ini kejadian di pesantren-pesantren yang sudah berdiri sekian tahun hancur mati. Beda di Jawa. Di Jawa kan yang dihidupkan gaya mama dynasty. Ya. Dynasty ini ada plus minusnya. Minusnya susah ditembus. Plusnya sangat kuat. Kekuatannya sangat kuat. Oke. Allahu a'lam. Kita dengarkan dulu apa.
Baik, kita mulai dan sekarang kita dengarkan penjelasan dari Ketua Umum tentang tema ini. Oke, terima kasih Bapak Ran yang cukup bagus telah kita dengarkan bersama dari Dr. Buya Hussein Hashim. Pertama, karena ini forumnya forum Majelis Ulama Indonesia, saya punya kepentingan untuk menjelaskan tentang Islam Wasatiyah. Karena siapa yang tidak menerima Islam Wasatiyah, dia tidak mau bergabung sama MUI. Karena MUI itu jadwal dari pusat, memang kita membawa misi Islam Wasatiyah. Ini bukan istilah pribadi, tapi ini adalah istilah yang dicanangkan dalam berbagai macam forum, baik di forum nas ataupun muktamar, bahwa Islam Wasatiyah inilah merupakan visi misi Majelis Ulama Indonesia. Dan kalau kita rujuk ke literatur Arab, sebenarnya kalau di Arab itu lebih populer disebut Wasatiyah fil Islam. Memang ketika ditranslate ke Indonesia akan lumayan panjang, sehingga kita untuk memudahkan saja sebelah Islam Wasatiyah. Jadi sebenarnya perdebatannya berjalan secara lafzi, karena secara maknanya bukan seperti yang kita gambarkan ini Islam tersendiri, tidak, tapi ini adalah identifikasi saja. Itu yang bisa kami jelaskan. Dan tentang bagaimana wasatiyah Islam atau Islam wasatiyah yang diterapkan ini, Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat telah menerbitkan tentang pedoman dakwah Islam Wasatiyah. Nanti kapan-kapan tentu ini mungkin kan kita gandakan, termasuk dalam pedoman Islam Wasatiyah itu dijelaskan ciri-cirinya apa saja. Di forum minggu yang lalu di PIK sudah kami sampaikan ciri-ciri Islam Wasatiyah yang telah diterbitkan oleh Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia. Itu sudah ada keputusan organisasi kita. Itu satu. Yang kedua, tentang tadi istilah ulama Nusantara sudah dijawab oleh beliau. Jadi memang kita sebagai tokoh agama jangan terjebak hanya pada label, tapi kita mencoba masuk ke dalam. Karena saya ingat Buya, dulu waktu kami pertama kali ikut MTQ itu, MTQ-nya di Surabaya. Kebetulan ini karena MTQ itu kan momen paling menyenangkan santri, diajak oleh orang pemerintah daerah makan yang agak enak. Tiba-tiba sampai ke satu kedai tertulis hotdog. Wah, itu haram loh, karena ada nama dognya. Kita sangka di situ hot itu panas, anjing. Ternyata tidak selalu nama itu mencerminkan isinya. Di daerahnya Pak Suyono itu kalau nyebut tape goreng itu rondo ya. Tapi yang dimasukkan ternyata bukan. Jadi sekali lagi harus masuk ke dalam. Kalau kita dalam kajian mahasiswa, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi di ontologi inilah yang kadang-kadang kita gagal. Seperti yang cerita beliau, Islam Nusantara yang dimasukkan oleh yang mencanangkan dengan yang ditafsirkan orang ternyata tidak sama. Oleh sebab itu, coba kita membiasakan diri untuk kalau dalam bahasa masail itu tasawur, yakni apa sih sebenarnya yang dimasukkan itu, baru nanti kita berikan hukum. Jangan menghukumi sesuatu hanya labelnya saja. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan di forum ini. Terima kasih. Kami kembalikan pada moderator. Alhamdulillah, saya kira apa yang ditanyakan Pak Kiai Abdul Rahman ini juga bagian dari kasih sayang beliau kepada kita semua. Baik, dan jawaban dari Pak Ketua Umum juga sangat gamblang dan jelas. Terakhir kita mengakhiri pertemuan kita ini, padahal sebenarnya masih pengen lanjut Bu ya, cuma karena sudah komitmen kita selesai asal kita mengakhiri. Dan mudah-mudahan nanti kita akan mengadakan kegiatan yang sama lagi Bu ya, berkenan bisa menghadiri, karena tidak mungkin dalam waktu yang singkat 2 jam ini bisa menyelesaikan semua. Tadi itu sebenarnya hanya pembukaan saja, bukan satu, bukan dua. Yang kita tangkap poros Mekah, poros Madinah itu. Nah, atau berkenan satu sesi lagi. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, satu sesi lagi. Untuk hadir di sebelah sana.
satu. Dan dua. Kita sebelah sana dulu sebelum komisi fatwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Habib Rifai. Sama ujungnya sama Pak Kiai Rifai ya. Baik, langsung saja Bu ya. Tadi sempat disinggung masalah aqidah al-Asy'ariyah. Sering kita dengar, ini juga perlu dijelaskan ke kita, karena sering kita dengar statement-statement tetangga kita terkait masalah aqidah Asy'ariyah. Bahkan sering juga ditanya, kenapa sih kita yang khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermadhab Imam Abdullah bin Idris Asy-Syafi'i, kenapa tidak memakai madhab di dalam akidah itu Asy-Syafi'i? Kenapa memakai akidah Asy'ariyah? Padahal Imam Syafi'i itu jauh lebih dulu daripada Imam Abul Hasan Asy'ari. Kenapa memakai Asy'ariyah? Kenapa tidak langsung memakai akidah Syafi'iyah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahfud Siddiq, masih saudara Mahfud MD. Pertanyaannya singkat. Syariat, thariqat, dan hakikat ini apakah sebuah pilihan atau tahapan atau satu kesatuan sebagaimana Islam, iman, dan ihsan? Kalau tidak salah dengar, Buya pernah menyampaikan bahwa ikut thariqah itu adalah wajib. Kalau tidak salah dengar, kalau salah mau diluruskan. Terus yang salah waktu itu momen sedang diimbang sama Kiai Idrus sama UAS. Ya. Bagaimana kalau memang itu wajib? Bagaimana tentang saudara-saudara kita yang belum mengikuti thariqah? Nasib mereka bagaimana? Bahkan ada yang sampai wafat belum pernah mengikuti thariqah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaan. Ada yang kurang lagi? Akibat tak apa? Ini ahli thariqah. Baik. Ada celetukan. Katanya tetangga. Oh hebat. Anda masih anggap mereka tetangga. Mereka malah musuh. Keren. Kok kalian mazhab Syafi'i, akidah tidak akidah Syafi'i? Pertama jawabannya, emang situ tahu akidah Syafi'i apa? Itu sama dia. Tanya-tanya kejar ya. Pertanyaan itu boleh dijawab dengan pertanyaan. Masa kita tanya mulu? Gak boleh ngasih pertanyaan ya? Jadi kalau kita ditanya gak punya jawaban, baik tanya balik. Emang situ tahu mazhab Syafi'i itu akidahnya apa? Kalau saya tahu, ya kita mengumpulkan riwayat-riwayat akidah Imam Syafi'i yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi dalam Manaqib Al-Imam Syafi'i. Di situ ada bab khusus mengenai bab akidah, aqidatul Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i la yu'allif ayya kitabin fil aqidah. Tidak pernah menulis kitab akidah. Yang menuliskan pengikut setelahnya, mirip dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak pernah menulis mazhab Hanbali. Tapi dua generasi setelahnya itu ulama as-saghir kemudian mengkompilasi kaul-kaul Imam Ahmad dan itu dijadikan sebagai mazhab Ahmad. Maka jangan heran para masyayikh, para kiai
Imam At-Tabari, pengarang tafsir Tabari, itu punya kitab Ikhtilaful Fuqaha. Dia nggak memasukkan Imam Ahmad, yang dimasukkan cuma ya 3 mazhab aja. Mazhab Al-Ra'i, mazhab Al-Hadis 2, Malik, Syafi'i. Dan dia seorang Syafi'i yang sudah jadi mujtahid, buat mazhab sendiri Tabari itu, tapi dia nggak keluar, masih dalam kerangka Imam Syafi'i. Imam Tabari itu awal-awal abad keempat wafat. Di zaman itu mazhab Ahmad bin Hanbal belum settle, belum terbangun. Itu kalau kita ngomong di kampus-kampus, mereka paham ya. Semoga di sini karena sudah alumni kampus lebih paham lagi. Ya. Jadi mazhab itu ada yang sudah eksis di zaman imamnya, ada yang eksis setelah diwafat 2 abad. Itulah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. 2 generasi kalau bukan 2 abad. Lalu nggak usah jauh-jauh, pertanyaan begitu tuh kepanjangan. Kenapa ikut Imam Bukhari dalam hadis? Kenapa nggak ikut Abu Bakar, Umar, Utsman aja? Ya kan? Kan itu sahabat Nabi. Jawabannya sederhana. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak mengarang, tidak mengkoleksi kitab hadis. Imam Syafi'i, kenapa kita tidak disebut Aqidatus Syafi'iyah? Karena beliau la yu'allif ayya kitabin fil aqidah. Coba dilihat ada. Bahkan beliau melarang muridnya Imam Al-Muzani untuk istighfar, sibuk dengan ilmu aqidah. Ya. Perkataan beliau kan sering dipelesetin. Ini mereka ini nggak tahu ya, kok cenderung memutar fakta. Dajajilah. Dajajilah ini kan teksnya apa, dia pretelin apa. Ini contoh, karena saya S1 saya akidah wa falsafah. Berarti ini orang filsafat, habisin nih. Dia kira kita nggak bisa bahasa Arab. Diambillah kalam Imam Syafi'i dari kitab Manaqib Imam Al-Baihaqi. Tertulis itu hukmi fi ahli kalam ayyutrabu bil jari. Hukumku terhadap ahli kalam agar dipukul dengan pelepah kurma. Dia terjemahin, orang awam yang baru hijrah kan nggak tahu, yang main-main Facebook, Instagram, YouTube kan nggak ngerti. Ar-Razi, Anda ini ahli filsafat. Ustadz dia terjemahin hukumku terhadap ahli filsafat. Padahal Imam Syafi'i waktu ngomong itu filsafat belum menjadi sebuah pergerakan keilmuan. Filsafat saat itu baru diambil bukunya dari salah satu pulau namanya Siprus, dibawa ke Baghdad, diambil dari Harran, kampungnya Ibnu Taimiyah kan belum lahir, dibawa ke Baghdad. Jadi baru collecting data, belum diterjemah. Diterjemahnya oleh Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina. Ibnu Sina aja nggak terjemah, dia cuma bacaan aja. Al-Farabi pun terjemah, Al-Kindi pun terjemah. Al-Farabi bisa beberapa bahasa, Al-Kindi bisa sekian bahasa. Al-Kindi, coba dilihat, itu abad keberapa? Udah belakangan, udah akhir abad ketiga. Imam Syafi'i 204. Di saat itu belum ada yang disebut ahlul falsafah. Ahlul falsafah belum ada. Nah, ini kebohongan mereka saya sebut dajjal. Bukan dajjal loh ya. Dajjalah, kembarannya. Terus yang kedua, dia ambil teks karya Al-Baihaqi, Manaqib Imam Syafi'i, tapi diperkosa itu teks. Mereka ini kan anti hermeneutik, benar nggak? Kita di kampus kan ada satu kurikulum namanya hermeneutik. Di hermeneutik itu ada manhaj, namanya mazhab Gadamerisme. Gadamer ini bagi dia teks itu maknanya tergantung orang yang baca berdasarkan teks itu, bukan berdasarkan orang lain. Jadi teks itulah yang akan membuat saya tahu makna. Dan si pembaca boleh menggiring kemanapun tergantung background dia. Ini ditolak oleh ahli-ahli tafsir dalam Islam. Gaya-gaya Gadamer ini memperkosa teks. Mereka mengharamkan hermeneutik. Hermeneutik terjahat bagi saya itu hermeneutik Gadamer. Lah kok dia memahami teks itu tidak mengikuti si periwayatnya? Siapa yang beratkan kitab ini? Lafaz ini
Al-Baihaqi. Apa kata Al-Baihaqi? Maksud Imam Syafi'i, beliau melarang ahli kalam. Kalam itu kelompok Qadariyah anti takdir. Disebutkan nama itu Hafiz Al-Fard, seorang pengingkar takdir. Disebutkan namanya. Giliran kata itu dan nukil. Yang penting ada tulisannya Manaqib Al-Imam Syafi'i jilid sekian, halaman sekian. Wah, makhluk Google ya, manhaj mazhab Google, sama WhatsApp ya, sama share-share ya, itu sudah cukup. Ini kayak kita yang dia jadi pasti di-share-share sama mereka. Gak ngerti kitab, cuma karena udah terlihat dalam footnote, dia udah percaya aja. Nah inilah pemalsuan data yang mereka lakukan. Dulu disebut madsus, menyisip-nyisipkan makna. Sekarang itu terjadi di mereka biasa. Tafsir As-Sawi ini dicetak balik, mereka dihilangkan kok kata-kata itu. Yang terbaru kan nggak ada hilang. Ya, jadi memang kita harus hati-hati Pak Kiai, para ustaz, harus hati-hati. Lalu kenapa? Ini lugas ini. Jadi kenapa lagi kita nggak ikut Syafi'i, ikut Asy'ari? Asy'ari itu mazhabnya Syafi'i dalam fikih. Dia punya guru namanya As-Saji. As-Saji berguru ke Al-Qarabisi dan Ahmad bin Hanbal. Mereka berguru kepada Imam Syafi'i. Sama, ada tanya Mas, kenapa ikut Bukhari? Kenapa nggak ikut Imam Syafi'i aja? Karena Imam Syafi'i nggak menulis kitab Sahih. Yang nulis kitab Sahih siapa? Bukhari. Bukhari ketemu Nabi nggak? Bukhari lahir tahun 194, Nabi wafat tahun 11. Ketemu nggak? Jadi kalau kita mengatakan langsung aja ke Nabi, bacanya Sahih Bukhari itu nggak langsung ke Nabi. Itu berarti berperantara lewat Imam Bukhari. Ini mereka nggak mau paham karena nggak mau dengerin video kita dengan jelas. Ya. Ini potong-potongan aja, potong-potongnya. Jadi ilmunya mazhab al-potongnya. Tadi bagian Pak Mahfud kan dia syariat, tarekat, hakikat, satu lagi makrifat. Bisa tahapan, bisa satu kesatuan, tergantung mursyidnya. Ya, kalau di Jawa orang belajar syariat dulu. Kalau di kampung saya belajar makrifat dulu. Saya umur 12-13 sudah suruh. Udah tirakat ya muslim, udah mujahadah, udah nggak makan bernyawa zikir sehari sekian, nggak pernah ninggalin sholat jamaah, butuh wudhu batal pulang, kepikiran dunia mandi, udah mandi, gimana kalau pikiran takwa tuh, mandi wajib dulu, betul waktu kita lagi sore-sore asik santai tiba-tiba saya mau masih kecil tapi nafsu saya gede sekali waktu itu. Datang orang perempuan sama mbaknya mau nganterin lauk ke teman saya. Itu sampai sekarang wajahnya saya nggak bisa lupa. Bahaya kan? Oh itu saya mandi berkali-kali itu bukan wajib atau bisa begitu, bisa itu. Saya nggak tahu di mana dia sekarang. Oh iya, itu ini hanya intermezzo. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu sebenarnya satu kesatuan. Kalau mursyidnya usul ilallah, maka dia tidak akan memisah-misah. Nanti dia akan turunkan ke muridnya secara bertahap. Karena dalam syariat itu ada paket tarekat. Untuk menjalankan syariat mesti bertahap, kalau nggak bisa. Coba baca zikir la ilaha illallah. Nabi ngomong afdalul dzikri la ilaha illallah, hadis Tirmizi, hadis sahih. Fa'lam annahu la ilaha illallah surah Muhammad 19. Gimana caranya untuk membaca la ilaha illallah itu afdal? Gimana caranya? Cara itu turunnya dari qalbu kepada qalbu, dari qalbu ke qalbu. Itulah yang diturunkan ahli thariqah. Pikiran ini kan suka kemana-mana, benar nggak? Ya, maka ulama kita kemudian mencoba untuk memenjarakan otak, bukan menjarain, membatasi otak. Dibuatlah namanya titik imajinatif.
titik batinnya. Diambil dari pusat, ditarik ke ubun-ubun, bawa ke bahu kanan, punjam ke bahu. Itu supaya pikiran nggak kemana-mana. Ya, titik-titik latifah. Itu namanya toriko. Toriko itu cuma cara. Kalau nama Allah sudah bertahta di kolbu, masih perlu nggak? Nggak perlu lagi. Ya, namanya sudah di dalam, ya sudah cukup sebut saja namanya. Nama Ahu Idzakarani. Itulah disebut hakikat. Aku bersamanya jika dia menyebut nama. Apa yang dia dapatkan saat dia mengalami itu namanya ma'rifat. Pengetahuan yang utuh dan pengalaman-pengalaman bersyariat, bertarekat, berhakikat, itu namanya ma'rifat. Maka kalau ada yang janggal, syariatnya lo copot, berarti dia nggak jadi ke ma'rifat. Oleh karena itu banyak yang jadi wali setan pada bab hakikat. Saya sudah menyaksikan. Sakti kalau ngomong itu tubuh Muhammad. Oh, apa itu menjadi begitu? Batin lu. Kacau begitu. Bukan Muhammad yang dikubur di Madinah itu, kan kurang ajar ngomong gitu. Ada beberapa mursyid yang sudah membulsitkan dirinya. Udah jelas Qurannya begini, sunnahnya begini, semua udah ada di situ. Masalahnya dia nggak tajam aja, makanya dia nggak bisa menangkap mana-mana ayat tadi. Syariat, tarekat ma'rifat semuanya dari Quran nggak ada. Keluar dari Quran batin. Semuanya terkumpul di Al-Fatihah, Al-Fatihah terkumpul Bismillah. Bismillah itulah inti daripada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Dan itu bukan buatan-buatan ulama dari Nabi sebenarnya. Istilahnya yang dikeluarkan oleh ulama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Yang wajib Nasibnya yang belum Pakai komisi fatwa. Bukan, siapa yang fatwa? Yang ahli fikih, usul fikih, ada satu kaidah. Ma la yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang jika bukan karena dia yang wajib tidak bisa terlaksana, maka sesuatu ini, alat ini, perangkat ini jadi wajib. Untuk bisa pergi umroh sekarang wajib pakai pas, jadi wajib sekarang. Maka thariqat per zaman harus direvisi. Jangan kuno gitu, jangan norak. Orang udah jelas terganggu dengan zikir-zikir gaya begitu, harus dihabiskan. Di zaman orang sibuk sekarang gadget, gak mungkin bisa zikir di gunung-gunung berholwat. Ini harus diakali. Tidak semua orang sanggup seperti zaman saya kecil dulu. Di zaman dulu handphone masih belum ada. Ya. Tahun-tahun 90, 2000 kan handphone masih belum jelas ya. Wah enak sekali. Sekarang suluk, lagi putar tasbih, bukan handphone. Udah, saya revisi itu pakai Ustaz. Maka kita buat namanya kalau ada work from home, kita buat suluk from home. 1 jam, ya, 1 hour, ya. 1 jam sehari. Sa'ah fil yawm takun ma'allah. 1 jam sehari engkau membersamainya, maka Allah akan membersamaimu 23 jam. Itu jargon kita dulu waktu awal-awal kena COVID. Dan alhamdulillah berhasil. Kalau itu yang saya terapkan ini teman-teman yang aneh-aneh ini kan pengamal semua. Yang mereka hikmah sekarang mau menyebarkan video-video kita karena Pak Kiai kan terlalu tawadhu, nggak mau videonya tuh nongol. Akhirnya nggak ditonton orang. Orang nyari kajian akidah, kajian fikih. Soalnya MUI itu manhajnya apa? Nggak ada. Nggak ada kan? Makanya sekarang muncul tagar bubarkan MUI karena Islamosofia nggak dimunculkan. Saya kan nggak pengurus MUI dan memang nggak mau jadi pengurus. Karena fatwa MUI tentang beberapa masalah beda dengan penemuan saya. Dan saya pengen jadi rajul hur, orang yang bebas aja. Kalau orang bebas kan ngomong tanpa beban. Kalau Pak Ketua ini nggak enak, mau gede-gedein NU nggak enak ngomong dia.
Muhammadiyah nggak enak sama NU, mau gedein dua-duanya nggak enak mana ada Waton, nggak enak nongkrongnya mau begitulah terus PR ini nggak enak. Jadi kalau udah kumpul jadi Majelis Ulama Indonesia, ini yang hebat dari mereka satu, akhlak mereka bersalaman itu. Saya belajar ke orang yang itu. Dulu mohon maaf Pak ya, saya ini penganut negara Islam Indonesia. Dan saya mengatakan Pancasila Tauhid, MUI ini adalah ulama-ulama Tauhid. Serius, karena baru mulai acara pakai Indonesia Raya. Kan dulu nggak boleh bagi saya hormat bendera itu. Makanya saya tahu ciri-ciri kelompok ekstrim tidak menghormati bendera. Tidak ada lagi Indonesia Raya. Kalau ada sekolah begitu, tolong ditegur, tolong dicerdaskan, kalau nggak mau ditutup. Mereka perlu dibina, jangan dibiniin. Karena secukup ya. Semoga MUI ke depan tambah baik, tambah Islam, tambah salam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.